Selamat datang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Bagus Rahmat dari Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita akan membagikan materi geografi SMA kelas 10 bab 1. Nah, bab 1 meliputi pengetahuan dasar geografi. Tapi ini adalah part pertama. Jadi nanti ada part lanjutan biar tidak terlalu panjang. Nanti kita bagikan sampai eh, materi semester selesai seperti itu. Nah, pada bab kali ini kita hanya membahas dua. Yang pertama adalah ruang lingkup pengetahuan geografi dan yang kedua adalah objek studi. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu ruang lingkup pengetahuan geografi. Nah, di dalam ruang lingkup pengetahuan geografi itu terdapat dua materi yaitu pengertian geografi dan perkembangannya. Kenapa penting? Karena sebelum kita masuk ke materi lanjutan, kita sebaiknya tahu terlebih dahulu apa itu geografi dan perkembangan-perkembangan setiap zamannya. Setelah kita paham apa arti dan makna dari geografi, baru kita belajar objek studinya. Nah, objek, jadi ilmu geografi memiliki satu objek yang harus dipelajarin juga. Kita lanjut saja ke pengertian terlebih dahulu. Kita masuk ke pengertian dari geografi. Nah, sejarahnya itu ada orang Yunani yang bernama Aristotenes pada tahun 176 sampai 194 sebelum Masehi menyampaikan sebuah kata yaitu geografi. Yang geo sendiri artinya bumi dan grafien itu adalah deskripsi atau urean. Jadi kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengartikan geografi adalah ilmu yang menguraikan atau mempelajari tentang bumi. Setelah berkembangnya zaman sampai sekarang ada Prof yaitu Prof R. Bintarto yaitu menyampaikan geografi itu mempelajari hubungan gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa di permukaan bumi, baik secara fisik maupun berkaitan dengan makhluk hidup beserta permasalahannya. Jadi geografi sekarang lebih kompleks lagi, tidak hanya tentang bumi saja, tapi juga gejala-gejalanya, peristiwa-peristiwanya, bahkan yang berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi permasalahan makhluk hidup juga dipelajari dalam bidang geografi seperti itu teman-teman. Tadi secara singkat penjelasan geografi dan perkembangannya. Setelah ini kita masuk ke perkembangan ilmu geografi. Nah, kita bacakan yaitu geografi sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi. Nah, terutama di peradaban Yunani kuno. Tapi pada zaman tersebut yang dikenal dengan geografi klasik masih erat kaitannya dengan mitologi atau kepercayaan pada dewa-dewa. Dan gejala pada permukaan bumi merupakan kehendak para dewa. Jadi geografi masih sangat berkaitan dengan kepercayaan seperti itu teman-teman. Setelah itu berkembang pada abad ke-7 abad ke-6 sebelum Masehi. Di Yunani mulai berkembang ilmu pengetahuan yang didasarkan pada logika. Jadi mulai meninggalkan mitologi atau kepercayaan. Jadi bisa membedakan mana kepercayaan, mana logika atau ilmu pengetahuan seperti itu teman-teman. Nah, berkembangnya ilmu pengetahuan yang lain juga berpengaruh pada bidang ilmu geografi. Jadi, semua ilmu pengetahuan berkembang, salah satunya juga geografi. Dan pada waktu itu pencetusnya yang pertama tadi Aristoteles. Nah, bisa disebut juga sebagai bapak geografi. Beliau ini menggunakan istilah tersebut pada bidang ilmu dan berlanjut pada Claudius Ptolemus pada tahun 150 Masehi. Claudius Ptolemus ini juga membuat buku pokok-pokok geografi dan sistem peta geografi. Jadi pada tahun 150 Masehi sudah ada buku geografi.
Salah satu judulnya adalah Almagest and Geographica. Selanjutnya pada abad pertengahan, jadi itu abad-abad sebelum Masehi dan Masehi. Setelah itu pada abad-abad pertengahan, yaitu ketika banyak kerajaan-kerajaan memperluas wilayah pada masa awal ini, contohnya pada masa awal bangsa Mongol yang memperluas kekuasaan. Jadi pada tahap ini geografi memiliki peran terhadap pemahaman negara-negara untuk setiap wilayah kekuasaan. Jadi misalkan Mongol itu kekuasaannya di mana, terus nanti Persia di mana, terus kekuasaan Turki di mana, itu kita bisa lihat. Jadi ilmu geografi sudah mencakup pada tahap pemahaman negara-negara untuk setiap wilayah. Jadi batasan area-area seperti itu masuk pada bidang geografi, seperti itu teman-teman. Dan perkembangan pada pencarian dan penemuan-penemuan wilayah baru, baik untuk perdagangan, penyebaran agama, dan penjajahan. Adapun tokoh-tokoh pada zaman itu, zaman pertengahan, yaitu ada Marco Polo. Dia menuliskan sebuah buku yang berjudul The Travel of Marco Polo. Nah, buku itu memberikan wawasan baru bagi bangsa barat mengenai China, Jepang, dan India. Jadi sangat penting sekali buku itu untuk bangsa barat di waktu itu. Kisaran tahun 1254 sampai 1324, seperti teman-teman. Dan tokoh-tokoh lain seperti Bartholomew Dias, Vasco da Gama, Columbus, Ferdinand Magellan, dan masih banyak lain. Dan berikutnya sampai abad ke-18 sampai sekarang ini 20 dan lain sebagainya, telah dimulai perkembangan geografi pada bidang ilmu. Nah, jadi pada awal abad 18 itu geografi ditempatkan sebagai bidang ilmu yang mencakup metode penelitian ilmiah. Jadi sebelum-sebelumnya itu geografi hanya sebatas batas wilayah, terus berkembang lagi ke pengetahuan suatu wilayah. Tadi di bukunya Marco Polo terkait Travel of Marco Polo itu menjelaskan mengenai Cina, Jepang, dan India. Dan pada awal abad 18 berkembang lagi mencakup dengan metode penelitian ilmiah. Jadi geografi itu ada metodenya teman-teman, seperti itu. Kita lanjut ke objek studi geografi. Nah, tadi kita sudah banyak membahas mengenai pengertian dan perkembangan ilmu geografi. Sekarang kita masuk ke objek studi geografi. Nah, objek studi geografi itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi misalkan ya, geografi itu berkaitan juga dengan ruang, wilayah. Nah, objeknya apa? Misalkan satu wilayah itu mempunyai gunung, kita sebut aja objeknya gunung. Nah, itu perlu dikaji, jadi punya objek studinya. Nah, oke, kita lanjut ya. Kita bedah dulu penjelasan mengenai objek tersebut. Nah, di dalam objek tersebut, objek studi geografi itu dibedakan menjadi dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Nah, objek material kita next. Nah, tidak hanya wilayah-wilayah, sebenarnya juga ada lapisan-lapisan. Tadi kan mempelajari ataupun terkait bumi. Jadi di bumi itu ada beberapa lapisan. Nah, ini masuk pada objek material. Objek material geografi itu adalah geosfer. Nah, oke. Geosfer sendiri pengertiannya tadi, geo adalah bumi, sphere-nya itu dari kata sphere atau lapisan. Jadi geosfer itu merupakan lapisan permukaan bumi, baik yang berada di permukaan, di atas permukaan, maupun di bawah permukaan. Nah, ini dibagi menjadi 4. Jadi istilahnya litosfer itu lapisan kulit bumi yang kita injak ini, datarannya. Terus atmosfer itu adalah udara, lapisan udaranya di atasnya permukaan. Terus hidrosfer yaitu lapisan air, ini air-airnya.
Terus biosfer, makhluk hidup yang ada di bumi itu juga merupakan objek dari geografi atau objek materialnya. Kalau dilihat dari objek formal, nah ini dibagi menjadi 3 bagian. Kita jelaskan terlebih dahulu objek formal itu seperti apa. Nah, objek formal geografi itu kalau dalam bahasa gampangnya region. Jadi cara pandang geografi terhadap objek formal dilihat dari organisasi keruangannya. Nah, tadi dilihat dari lapisan-lapisannya, sekarang pada keruangannya seperti itu. Ini dibagi menjadi 3, yaitu spatial pattern, spatial system, spatial proses. Atau spatial itu dalam bahasa Indonesianya adalah ruang, spasial, seperti itu teman-teman. Jadi kalau spatial pattern itu adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi. Nah, contoh gampangnya seperti ini. Misalkan ada bencana tanah longsor menyebar di daerah pegunungan. Nah, karena pegunungan memiliki pola yang sama, seperti itu teman-teman. Jadi pengertiannya tadi saya ulangin, spatial pattern adalah pola sebaran gejala tertentu di permukaan bumi. Nah, permukaan bumi itu misalkan bencana tanah longsor menyebar di daerah pegunungan, objeknya di pegunungan ada bencana tanah longsor. Nah, jadi karena pegunungan itu memiliki pola-pola yang sama, seperti itu teman-teman. Berikutnya adalah spatial system. Spatial system itu keterkaitan sesama antar gejala tersebut. Nah, contohnya lagi, bencana tanah longsor berkaitan dengan misalkan kemiringan lahan, curah hujan, dan penggunaan lahan. Jadi keruangan yang keterkaitan sesama antar gejala tersebut. Yang berikutnya adalah spatial proses atau perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut. Nah, misalkan ada bencana longsor terjadi pada tahun 2019 dan kembali lagi terjadi pada 2021, terus tahun berikutnya mungkin hilang. Jadi itu ada proses ruang yang berproses, yang awalnya ada longsor terus nggak ada, terus nggak ada. Itu adalah suatu proses seperti itu. Tadi kalau yang nomor 2 secara sistem keterkaitan sesama, yaitu ada keterkaitan tanah longsor itu berkaitan dengan curah hujan, kemiringan lahan, dan penggunaan lahan. Terus kalau pattern itu adalah pola. Jadi misalkan setiap gunung memiliki pola longsor yang mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi setiap ruang memiliki pola-polanya. Oke, kita lanjut. Nah, dari itu, dari 3 bagian spasial itu, maka daripada itu, berdasarkan cara pandang objek formal, kita akan mengarah pada cara berpikir 5W 1H terhadap keruangan, terhadap spasial ini. Nah, permisalkan kita melihat bencana longsor tadi ya, dari sudut pandang geografi dengan objek formal. Kita harus berpikir 5W 1H. Tadi yang pertama, misalkan 5W yang pertama tuh W-nya adalah what, apa. Nah, itu di sana terjadi tanah longsor. Nah, apanya adalah tanah longsor. Terus di mana tanah longsornya? Di gunung. Nah, misalkan gunungnya di gunung mana? Seperti itu, teman-teman. Berapa? Misalkan berapa luasnya? Yang area longsornya itu luasnya berapa. Jadi kita bisa melihat luasan dari longsor seperti itu, teman-teman. Jadi pola pikirnya seperti itu. Mengapa longsor? Mungkin di tanahnya udah waktunya longsor, misalkan tidak ada terlalu miring ataupun hujan deras, itu bisa masuk pada why, mengapa. Terus how, bagaimana proses longsornya seperti itu, dan kapan. Terus yang terakhir adalah siapa, who. Nah, kapannya misalkan 2020 longsor, terus nanti 2021 tidak longsor, itu kita cara berpikirnya adalah spasial prosesnya seperti itu, teman-teman.
Oke teman-teman, sudah selesai terkait materi kali ini. Jadi kita udah mempelajarin ruang lingkup pengetahuan geografi, dari pengertian geografi, terus perkembangan geografi, ada juga objek material dan objek formal. Nanti pada bab selanjutnya kita akan masih pada bab 1 mengenai konsep dan lain sebagainya. Setelah itu nanti bab 2 terkait perkembangan teknologi geografi. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih.